Izinkan kami menyapa sejenak kepada yang kami hormati Pimpinan Cabang Muhammadiyah Hujar, Pimpinan Cabang Aisyah Hujar, Pimpinan Cabang Aisyah Majelis Detachment, Kepala Desa Hujar, Ketua Lazismu Cabang Hujar, Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Hujar, Ketua Koperasi Hamparan, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Hujar, pengurus, kepala dan segenap guru TPA At-Taqwa Hujar, Bapak Ibu tamu undangan, orang tua wali santri TPA, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam rangka wisuda Taman Pendidikan Al-Quran At-Taqwa Hujar ke-24 bertepatan dengan hari Ahad tanggal 26 Sya'ban 1444 Hijriah atau 19 Maret 2023 Miladiah dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuntun umat menuju surga Allah. Semoga kita termasuk umat di dalamnya. Amin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara wisuda Taman Pendidikan Al-Quran At-Taqwa Hujar dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, kalam ilahi. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, prosesi wisuda dan pengukuhan. Yang kelima, penyerahan piagam dan hadiah. Dan yang terakhir, doa dan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah dilanjutkan doa kerelaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, acara wisuda santri Taman Pendidikan Al-Quran At-Taqwa Hujar periode ke-24 pada hari ini kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu
المسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Terjemahan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 27. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antaranya, keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia maha pengampun kepada orang yang bertaubat. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Boja Bapak Rafiq Anwar, yang kami hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Boja, yang kami hormati Ibu PCA Kecamatan Boja, yang kami hormati Ibu Majelis Detachment Aisyah Kecamatan Boja, yang kami hormati Kepala Taman Pendidikan Al-Quran At-Taqwa Boja, yang kami hormati segenap para donatur Masjid At-Taqwa, Layismu, KSU Hafara, dan juga yang kami hormati Kepala SMA Muhammadiyah Boja, yang kami hormati Bapak dan Ibu dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini yang penuh ceria dalam rangka acara wisuda santriwan santriwati TPA At-Taqwa Boja yang ke-24. Salawat salam tidak lupa semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai di yaumul akhir.
Pada kesempatan ini perkenalkanlah saya selaku panitia penyelenggara acara wisuda santriwan santriwati TPA Taqwa Boja yang ke-24 ingin menyampaikan hal sebagai berikut. Acara wisuda ini merupakan akhir dari rangkaian kegiatan belajar mengajar bagi santriwan dan santriwati TPA Taqwa Boja, khususnya Iqra 6 yang sudah menghafal surat-surat pendek maupun surat-surat pilihan dan juga sudah sampai membaca Al-Quran yang benar. Perlu kami sampaikan bahwa wisuda santriwan santriwati TPA Taqwa Boja lulus dengan sejumlah 15 santri. Selama pandemi memang hampir kurang lebih 3 tahun Bapak Ibu kami tidak menyelenggarakan wisuda seperti ini. Alhamdulillah di tahun 2023 ini alhamdulillah kita bisa berwisuda walaupun dengan anak ya sejumlah 15 santri. Dan kami semua berdoa semoga seluruh santriwan khususnya Iqra 6 bisa menjadikan anak-anak yang gemar membaca Al-Quran dan bermanfaat untuk pribadi dan keluarganya. Hadirin yang berbahagia, atas nama panitia pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir dan memenuhi undangan kami ini. Tidak lupa ucap terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait, terutama para donatur, baik itu dari Takmir Masjid At-Taqwa Boja, Layismu, KSU Hafara dan yang lainnya. Dan tidak lupa kami ucapkan kepada ustadz dan ustadzah yang telah membantu sehingga terselenggaranya acara wisuda di tahun ini. Wabil khusus kepada segenap panitia yang telah merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatunya sehingga acara wisuda ini berjalan dengan baik dan lancar serta tidak ada halangan sedikit pun. Selanjutnya, dengan segala keterbatasan kami yakin dalam penyelenggaraan acara wisuda ini tentunya kami banyak kekurangan. Oleh karenanya, saya mewakili seluruh panitia penyelenggara memohon maaf dan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Boja, yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Boja, yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Boja Majelis Dikdasmen, yang kami hormati Ketua Lazismu Cabang Boja, yang kami hormati Kepala Desa Boja, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Boja, yang kami hormati Direktur Koperasi Hafara, yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Boja, yang kami hormati orang tua dan wali santri TPA At-Taqwa Boja, dan yang kami cintai wisudawan wisudawati dan seluruh santriwan santriwati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah melimpahkan karunia yang tidak terhingga kepada kita semua. Selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan uswatun hasanah kita selaku umat Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami dari TPA At-Taqwa Boja ingin menghaturkan terima kasih kepada seluruh donatur dan seluruh pihak-pihak yang telah mendukung penyelenggaraan wisuda pada hari ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada SMA Muhammadiyah Boja, kemudian pimpinan cabang Aisyah Boja, pimpinan cabang Muhammadiyah Boja, pimpinan cabang Aisyah Majelis Dikdasmen, Ketua Lazismu cabang Boja, Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Boja, kemudian Direktur Koperasi Hafara Boja, serta seluruh pihak yang telah mendukung secara materi maupun non materi terselenggaranya wisuda pada hari ini. Kemudian Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan bahwa setelah anak-anak ini diwisuda akan ada program lanjutan yang berisi yaitu materi ilmu tajwid beserta seni baca Al-Quran, kemudian tahfidz, kemudian materi hadis, materi mahfudhah, materi terjemahan metode kauni seperti yang telah tadi disampaikan oleh Ananda Elin, kemudian ada juga materi mahfudhah, kata-kata bijaksana dalam Islam dan imla. Yang akan disampaikan 6 materi tersebut akan disampaikan dalam 6 hari pelajaran Bapak Ibu, di mana setiap harinya sebelum anak-anak mendapatkan materi akan diawali dengan tadarus Al-Quran atau tilawah Al-Quran dahulu 1 lembar dan zikir harian Bapak Ibu, biar anak-anak terisi dengan kegiatan harian cinta Al-Quran. Kemudian untuk santriwan dan santriwati TPA Bapak Ibu, program yang kami unggulkan secara esensial 2 hal selain baca tulis Al-Quran, yaitu yang pertama kami mengajarkan terkait karakter atau akhlak, bahwa ridho orang tua itu adalah ridho Allah. Jika engkau ingin sukses anak-anak, maka berbaktilah kepada kedua orang tua, yang bisa dicerminkan dengan bertutur kata yang baik, kemudian mendoakan orang tua, membantu orang tua, dan tidak menyakiti atau mengecewakan orang tua. Kemudian hal yang kedua Bapak Ibu yang kami tanamkan kepada santriwan santriwati yaitu pembekalan pergaulan, bahwa anak-anak ini dari sekarang sampai nanti dewasa harus tahu bahwa ada anggota-anggota badan yang tidak boleh disentuh orang lain. Itu untuk bekal pergaulan mereka Bapak Ibu. Itu kami ajarkan agar mereka paham, bisa melindungi diri sendiri. Makatan nggih. Kemudian ada hal lagi terkait karakter Bapak Ibu. Kami menanamkan terkait karakter itu agar anak-anak tidak menggunakan mulut, kemudian anggota badan untuk menyakiti orang lain. Ini terkait dengan maraknya pembulian nggih Bapak Ibu. Makanya kami membekali mereka pergaulan dengan itu. Tidak menggunakan anggota badan dan mulut untuk menyakiti orang lain, dan mereka tahu anak-anak bisa melindungi diri mereka dengan bahwa ada anggota-anggota badan yang tidak boleh disentuh orang lain. Kiranya demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2023 dimulai. Kepada seluruh wisudawan wisudawati dan para petugas untuk mempersiapkan diri. Kepada Ustadz Nur Khalis dan Ustadzah Nur Hidayah dimohon mempersiapkan santri wisudawan wisudawati TPA. Pemindahan kuncir dan penyerahan ijazah pada kesempatan ini akan dilaksanakan oleh Ibu Triwinarti Sarjana Pendidikan selaku Kepala TPA At-Taqwa Boja. Kepada beliau disilahkan. Isda Fizuhat bin Widianto, lahir di Kendal 21 September 2010. Aga Gaisan
bin Prasetyo Dani Kurniawan, lahir di Kendal 11 Juni 2012. Nutfah Alutfia Putri Herjianto binti Puji Nurjianto, lahir di Kendal 1 November 2011. Alesa Nabila Nurin Najwa binti Kumojoyo, lahir di Kendal 25 Februari 2012. Bilkis Zuma Khairanisa binti Sri Marjoko, lahir di Kendal 26 Juli 2011. Aisyah Latifa Aulia binti Hendra Kurniawan, lahir di Kendal 25 November 2011. Zahraza Khairunisa binti Susanto, lahir di Kendal 10 November 2011. Keisha Alkansa Agata binti Agus Yanto, lahir di Subang 9 November 2010. Muhammad Fatih Albana bin Trianto, lahir di Kendal 17 Februari 2012. Akira Sakuela Belvana binti Prasetyo Dani Kurniawan, lahir di Kendal 11 Oktober 2015. Hanania Andira Prastista Putri binti Andi Prasetyo, lahir di Kendal 27 Maret 2011. Kayyisa Niswa Zakia binti Felix Zufari, lahir di Kendal 27 Juni 2013. Akila Haurasaki binti Tri Setyo Budi, lahir di Kendal 13 Januari 2012. Marsila Putri Yidana binti Nur Akobah, lahir di Kendal 21 Maret 2012. Najla Adlin Nazura binti Yuli Andi Tama, lahir di Demak 14 Desember 2010. Selanjutnya, pembacaan ikrar santri dilanjutkan hafalan Quran Surah Al-Luqman ayat 12 sampai 19 dan terjemahnya oleh wisudawan wisudawati kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu
Rasulullah. Ikhlas santri, kami santriwan dan santriwati Taman Pendidikan Al-Quran At-Taqwa, demi baktiku kepada Ilahi dan cintaku kepada Al-Quran suci, aku berjanji: 1. Rajin sholat sepanjang hayat. 2. Tak lupa mengaji setiap hari. 3. Berbakti kepada ayah dan ibu. 4. Taat dan hormat kepada guru. 5. Menuntut ilmu tiada jemu. 6. Setia kawan dan suka memaafkan. 7. Cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad
dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa qala aidan dzalikal kitabu la raiba fihi, al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'lamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasul Karim. Kepada Bapak Lurah yang kami hormati, alhamdulillah bisa hadir secara pribadi. Pada Bapak Ketua PCM, Wakil PCM Muhammadiyah Buja, Bapak Fadl AR yang kami hormati, saya singkat saja, dan semua Ketua Ortum dan Aum yang saya hormati pula. Dan tidak lupa kepada semua pengurus, Ustadz Ustadzah Taman Pendidikan Al-Quran Buja yang saya banggakan. Dan tidak lupa kepada Ananda 15 wisudawan wisudawati ini yang kami sayangi. Marilah yang pertama dan utama, belajar kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang mensyukuri rahmat nikmat Allah ini kita sering lupa.
banyak sekali nikmat yang kita terima tapi lupa. Oleh karena itu pada kali ini belajar kita bersyukur, tadi sudah diingatkan lewat doanya, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai mensyukuri rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya kami selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Buja yang pertama mengucapkan selamat kepada 15 wisudawan wisudawati ini, semoga nanti bisa melanjutkan, meneruskan seperti apa yang dibaca di dalam wisuda tadi. Mudah-mudahan saja sampai tua bisa memperjuangkan daripada Al-Quran. Fungsi daripada Al-Quran Bapak dan sekalian tidak hanya untuk anak kecil, untuk dewasa sampai tua pun justru malah perlu kita berpegang teguh pada Al-Quran, karena Al-Quran boleh dikatakan sebagai GPS-nya hidup. Jadi kalau hidup tidak punya arahan akan kemana, maka akan banyak kesesatan. Tapi kalau berpegang teguh pada Al-Quran, jelas kita akan selamat dunia dan akhirat. Tadi ayat yang saya cuplik, yang pertama dalam surat Al-Kahfi, ayat pertama itu bahwa di sana dikatakan walam yaj'allahu iwaja, dan tidak kami jadikan bengkok. Al-Quran tidak bengkok. Kemudian di dalam awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi, bahwa Al-Quran ora bengkok dan tidak ada kemamangan dan keraguan. Maka sungguh pasti, karena Allah yang berkata itu tidak mungkin bohong. Innaka la tuhliful mi'at, pasti daripada janji-janji Allah SWT. Maka kita tekuni daripada Al-Quran ini sampai nanti kita wafat. Banyak contoh yang dapat kami ambilkan contoh, misalnya pada waktu Pak Habibie itu belajar di Jerman, beliau itu selalu rankingnya di bawah 3, di bawah 2. 1, 2 dipegang oleh orang lain, dia 3 ke bawah. Kemudian dia berpikir, sak dongir sepe apa kok iso juara 1, kok saya sudah mempeng belajar kok ora iso juara 1. Lah Pak Habib itu suatu saat berkenalan, kemudian ngelegake, berangkat di rumahnya, rumah kos atau rumah apa ya, karena di sana. Maka setelah dia tanya, sebutnya apa resep Anda itu kok bisa meraih juara 1, dia tahu Pak Habib itu adalah seorang muslim yang kitab sucinya adalah Al-Quran. Maka tidak dijawab, sekali tidak dijawab, 2 kali tidak dijawab, ulangi lagi, datang sana lagi. Akhirnya dia tidak tega, kemudian dijawab, saya itu setiap malam bangun malam, tetapi yang saya baca bukan referensi kuliahnya, tapi Al-Quran. Bapak sekalian, loh kamu kan non Islam. Iya, tapi bahwa Al-Quran ini adalah bisa mengatur jalan alurnya pemikiran yang lebih jernih untuk kecerdasan daripada menghadapi suasana hidup, apalagi sedang belajar dan seterusnya. Oleh karena itu Pak Habibie kemudian dicoba, kalau begitu saya tak ngamalkan, saya yang orang Islam yang kitabnya punya saya sendiri. Tidak seperti itu, malah yang orang lain yang mengamalkannya. Dicoba, begitu dicoba, akhirnya begitu yudisium mendapat nilai atau rapotan nek cara jane ADW CSD, akhirnya dia betul bisa menyalip 2 orang yang tadi itu memberikan resep. Jadi Al-Quran ini Bapak sekalian adalah sebagai panduan hidup, jangan sampai melepaskan Al-Quran. Lebih-lebih ini sebentar lagi untuk puasa, jangan sampai tidak pernah membaca Al-Quran dalam waktu sedetik pun. Kalau bisa diusahakan untuk selalu membaca Al-Quran. Kemudian yang dekat saja, contoh sekarang yang sedang viral, anak kecil usia 7-8 tahun, mungkin di antara anak ada yang kenal nih, namanya Nono. Dari mana ini? Dari NTT. Dia juara matematika internasional. Ternyata dia juga hafal Al-Quran, hanya hafal Al-Quran itu tidak digembar-gemborkan, tidak diviralkan oleh medsos, karena tidak, oh ini adalah bibit orang Islam. Tapi dia adalah juga hafal Al-Quran. Hampir semua orang sampai presidennya, menteri pendidikannya itu mendatangi daripada Nono ini, sampai juga ngetes, juga banyak yang mencoba ngetes, dia juga kalah. Akhirnya memang dia juga ternyata dengan basis
dasar Al-Quran, dia akan bisa cerdas sampai internasional. Ini contoh-contoh daripada berpegang teguh pada Al-Quran. Kemudian yang baru saja ini Pak Hartono, Taufik Hartono, kemarin baru saja malam Sabtu itu mengisi pengajian di Ngariana. Itu temannya itu seorang usahawan, dia bangkrut total. Kemudian setelah bangkrut itu dia sowan pada sesama ustadz. Lah kamu itu kan yo ustadz toh, leh membaca Al-Quran kuwi selama 40 hari dirutinkan, paling tidak 1 hari yang biasanya 1 juz coba dibuat 2 juz, 3 juz dan seterusnya. Alhamdulillah setelah itu diamalkan Bapak sekalian, dalam sekian waktu itu dia sudah kembali lagi modal, kemudian bisa ngopeni anak yatim piatu gratis 400 anak. 400 anak itu dipinterke, digratiskan, diberi bekal hidup. Ini dengan mengamalkan Al-Quran. Nah ini bro, satu contoh yang bisa untuk kita ambil pelajaran. Oh ternyata dengan baca Al-Quran itu yang pertama kita lancar, kemudian tidak pikun dan seterusnya. Ini banyak sekali fadilah-fadilah dan keutamaan yang sudah menjadi suatu fakta hidup di muka bumi ini. Lah mudah-mudahan saja anak-anak kita ini nanti bisa seperti itu, bisa mikul dhuwur mendem jero, tambah taat kalau bapak ibu di rumah, kemudian bapak ibu guru. Dan ini nanti akan diteruskan oleh ustadz-ustadz sini, yaitu untuk tajwid, untuk metode-metode mungkin hafalannya dan seterusnya. Kami ikut bangga, semoga saja nanti ke depan Muhammadiyah ini komplit, ada segala sesuatunya, ada pinter Al-Quran, kemudian juga pinter hadis dan seterusnya, termasuk alhamdulillah kader kita yang bisa untuk kita contoh adalah Adi Hidayat, itu adalah asli daripada kader Muhammadiyah yang sekarang juga menjadi orang sedang viral, banyak yang telah menyenangi daripada Adi Hidayat. Dengan nomor NBM sekian itu dihafal, kalau saya tidak hafal. Kemudian saja apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Untuk selanjutnya yang 15 baru saja di wisuda ini kami kukuhkan sebagai wisudawan wisudawati Taman Pendidikan Al-Quran At-Taqwa Boja. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada yang saya hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah, yang saya hormati juga Bapak Kepala Desa Boja, yang saya hormati Bapak Takmir Masjid At-Taqwa Boja, juga Ustadzah TPA At-Taqwa Boja. Kepada yang saya hormati juga wali santri, wali wisudawan yang saya hormati dan yang berbahagia. Kemudian kepada anak-anakku juga, santriwan, santriwati, wisudawan, wisudawati yang dirahmati Allah. Marilah kita semua memanjatkan doa puji syukur
kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya waktu sehingga pada hari ini kita diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat bersilaturahim dalam acara wisuda anak-anak TPA, santri-santri TPA. Juga tak lupa salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang menjadi suri teladan bagi umat. Dan alhamdulillah pada hari ini telah terjadi momen yang tak terlupakan, yang tak akan terlupakan oleh para wisudawan, wisudawati, juga wali santri. Karena ini momen yang bersejarah yang tidak akan terlupakan. Mungkin seperti itu nggih Bapak Ibu, karena kita yang sudah seperti saya ini yang sudah cukup usianya, kalau menghadiri wisuda itu tidak akan lupa selama kita hidup, ya, selamanya tidak akan kita lupakan karena momen sejarah. Dan ini untuk para wisudawan, wisudawati adalah yang pertama, ya, yang baru atau yang awal untuk menyelesaikan belajarnya di TPA ini. Dan ini kami dari pengurus mohon, atau dari orang tua, ini tidak hanya sampai berhenti sini, karena masih jauh perjalanan anak-anak ini, masih jauh, jangkauannya masih panjang. Tidak setelah ini nanti anak-anakku ini akan masih cari ilmu yang lebih tinggi, tidak hanya sampai di sini. Tuntutlah ilmu setinggi bintang di langit, ya. Jadi setinggi-tingginya selama kita masih diberikan kehidupan. Juga untuk mencari ilmu ini tidak hanya ini, tapi sampai batas akhir usia. Jadi ilmu itu didapat dari dalam kandungan sampai batas akhir usia. Karena seperti saya ini walaupun sudah nenek-nenek, tapi ya berusaha juga untuk mendapatkan ilmu. Dan orang yang mencari ilmu itu akan didoakan oleh malaikat, seperti itu. Jadi monggo untuk wali santri, monggo panjenengan dorong, memberi semangat pada putra putri panjenengan. Setelah ini akan dibawa kemana silahkan. Untuk selanjutnya mungkin setelah ini, kalau sekarang yang sudah kelas 6 SD, untuk selanjutnya kemana? Ke sekolah umum, atau kalau sekarang ini yang kebanyakan sekolah yang ada agamanya yang lebih banyak, yaitu di sekolah Islam atau di pondok-pondok. Jadi seandainya orang tua itu, sekarang orang tua itu pada umumnya sibuk untuk untuk melanjutkan studi anak-anaknya, itu perlu biaya. Maka dengan sibuknya ya anak-anaknya biasanya dititipkan di pondok yang betul-betul di situ akan mendapat ilmu, selain ilmu umum juga ilmu agama. Dan anak-anakku semuanya, seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwa Al-Quran itu sangat, ya, harus kita tidak hanya wajib, tapi kebutuhan, tidak hanya wajib atau kebiasaan, tapi kebutuhan untuk kita semuanya. Karena Al-Quran isinya bermacam-macam, berisi ilmu-ilmu yang banyak sekali, petunjuk-petunjuk bagi kita semuanya. Jadi kalau seandainya yang belum bisa baca, ya
walaupun sudah tua tidak masalah, membaca abata juga belajar tidak masalah, mungkin juga dimanapun sekarang kita dapat belajar ya. Lah monggo, tadi saya sudah dibisiki oleh panitia, tidak banyak-banyak. Saya kira dari saya saya ulang lagi, selamat pada wali santri, selamat juga kepada wisudawan wisudawati, dan terima kasih pula kepada ustadz ustadzah yang telah mentransferkan ilmunya kepada anak-anakku semuanya. Dan ini insya Allah amal panjenengan akan Allah balas, dan yang memberikan ilmunya itu akan mendapat pahala yang tidak akan selesai walaupun sampai akhir hayat, akan mengalir ibarat sumur. Sumur itu kalau diambil airnya, sumur itu akan terus mengalir. Tapi kalau sumur itu tidak diambil airnya, ya sebegitu aja tetap. Tapi kalau diambil airnya itu terus, walaupun itu setiap hari diambil, tapi masih saja seperti itu, tidak asat ya. Seperti itu tadi dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Buja, yang kami hormati pimpinan cabang Asia Buja, yang kami hormati Ketua Lazismu Muhammadiyah Buja, Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Buja, yang kami hormati Kepala TPQ At-Taqwa beserta Ustadz Ustazah serta wali santri serta adik-adik yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala rahmat serta hidayahnya pada pagi siang hari ini kita bisa diberi kesehatan, kesempatan bisa menyaksikan wisuda TPQ At-Taqwa yang ke-24. Kedua kalinya sholawat wa salam semoga tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjadi suri teladan kita semuanya. Patut kita berbangga pada hari ini tanggal 19 Maret 2023 kita bisa menyaksikan adik-adik kita di wisuda dalam acara wisuda santri TPQ Pendidikan Al-Quran At-Taqwa Buja, yang mana di era sekarang ini era modern, banyak anak-anak kita yang asik main gadget. Alhamdulillah di hari ini kita masih bisa melihat anak kita kerso mau belajar agama, belajar Al-Quran. Ini patut kita syukuri, patut kita banggakan. Monggo kita uri-uri, terutama wali santri, kita semua sebagai orang tua, jangan sampai ke depan anak-anak kita lebih bangga anak-anak kita itu juara game, lebih bangga juara pendidikan formal, tapi pendidikan agama dinomor duakan. Ini saya berharap dan kita semua sebagai orang tua kita mulai merubah mindset kita, justru agama yang diutamakan, pendidikan formal yang nomor 2. Ini karena apa? Kalau nanti kita hanya bangga dengan anak-anak kita sarjana bekerja di suatu instansi yang bonafit, tapi tidak tahu dengan agama, alangkah ruginya kita.
Jadi sekali lagi saya berharap kepada adik-adik santri yang hari ini di wisuda untuk tidak berhenti, terus belajar dan belajar. Dan saya juga kepada wali santri, monggo didorong anak-anaknya, anak kita semua untuk selalu belajar dan belajar ilmu agama, karena kita semua di sini tidak ada dalam belajar ilmu agama, sebenarnya tidak ada sampai wisuda, ya wisudanya sampai akhir hayat kita, baru kita berhenti belajar ilmu agama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf karena tidak bisa sampai selesai, karena saya harus ada acara yang lain. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah kita semua diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sehingga masih dapat menghadiri acara yang sangat bermanfaat, yaitu wisuda santri TPQ At-Taqwa. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan, harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, para santri, santriwan, wisudawan, wisudawati yang kami banggakan, terima kasih yang sangat kami diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu wakil wali santri yang berkenan bicara di hadapan ustadz, ustadzah semua. Yang kedua, terima kasih pada ustadz, ustadzah, bapak ibu guru yang telah membekali anak-anak kami dengan ilmu agama. Semoga apa yang diajarkan, yang diperoleh anak-anak kami, insya Allah amal ibadah ustadz, ustadzah ikhlas dan menjadi ladang amal jariah serta menjadi ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak kami. Mungkin sedikit flashback boleh. Jadi ini mungkin angkatan ke 24 ya Pak G. Saya 28 tahun yang lalu kira-kira, jadi mungkin angkatan pertama nggih Pak, mungkin nggih. Jadi saya ingat mungkin dulu Pak Jalal sama mungkin Bu Nur nggih. Saya mungkin paling ngiyang sama Pak Jalal, dulu agak galak Bu. Nah ngajarinya itu tajwidnya saya masih ingat bagaimana qol-qolah yang benar. Saya ingatnya huruf koknya. Lah itu kalau koknya itu enggak pas, enggak bisa naik Bu. Nah ini Pak Jalal, ngapunten Pak Jalal. Niki mungkin napa nggih? Masih sedikit ngan, karena terus terang dari 2001 nggih kula lulus dari SMK Muhammadiyah, baru 2019 balik kembali ke Boja. Jadi ya ini alhamdulillah salah satu anak kami jadi salah satu di antara 15 niki yang ikut alhamdulillah lulus di wisuda. Jadi terima kasih, saya saksi dari prosesnya TPQ At-Taqwa yang dulu mungkin wisudanya belum semeriah ini, tapi sangat berkesan, sangat terngiang banget di telinga. Walaupun nggak semua bisa diingat, tapi begitu Pak Abdul Jalal tadi naik, wah ini saya benar-benar ingat nih. Dulu
sempet disentil di apa dulu sama almarhum Pak Tahwid lih kalau betul salah nggih. Dan itu memang terima kasih Pak, dulu sudah diajarkan, dibimbing. Ini untuk yang angkatan ini, Ustadz, Ustazah, terima kasih yang sangat untuk anak kami. Kebetulan salah satunya dari 15 wisuda yang hadir di sini. Ngapunten, nggak perlu panjang lebar nggih. Intinya kita terima kasih, terus mohon maaf yang sebesar-sebesarnya apabila dalam ngaji menimba ilmu anak kami mungkin bandel, nakal atau susah diatur nopo apapun itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sebagai orang tua juga mohon maaf tidak bisa, mungkin kurang mensupport atau mendukung, tapi insya Allah apa yang sudah dijalankan TPK At-Taqwa sangat membekas. Jadi terima kasih yang sangat besar dan mohon dimaafkan segala khilaf kami, anak-anak kami. Nah, punten mungkin itu yang saged atau bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kriteria wisudawan terbaik. Diberikan untuk Keisha Al-Khansa Agatha binti Agus Yanto. Kriteria wisudawan dengan bacaan terbaik diberikan kepada Kayyisa Niswa Zakia binti Felix Zufari. Kriteria wisudawan dengan hafalan terbanyak diberikan kepada Nutfah Al-Lutfia Putri Herjianto binti Puji Nurjianto. Kami mohon kepada Bapak Abdul Jalal Sarjana Agama untuk berkenan memberikan piagam dan kenang-kenangan. Marsila Putri Yidana binti Nur Akobah. Kriteria wisudawan termuda diberikan kepada Akira Sakwila Belvania binti Prasetyo Dani Kurniawan. Kriteria wisudawan paling tertib di kelas diberikan kepada
Hanania Andira Pratista Putri binti Andi Prasetyo, dan Bilqis Zuma Khairan Nisa binti Sri Marjoko. Kami mohon kepada Bapak Haji Fadl AR untuk berkenan memberikan piagam dan kenang-kenangan. Diberikan kepada Isda Fisuhat bin Widianto, kriteria wisudawan yang paling rajin berinfak. Muhammad Fatih Albana bin Trianto, kriteria wisudawan yang senantiasa berpakaian syar'i. Diberikan kepada Aisyah Latifah Aulia binti Hendra Kurniawan. Kami mohon kepada Ibu Esti Setiorini MPD untuk berkenan memberikan kenang-kenangan. Juga insya Allah berprestasi dan akan senantiasa istiqomah dalam mempelajari Al-Quran, yakni Alga Ghaisan Asfa bin Prasetyo Dani Kurniawan, Najla Adlin Nazura binti Yuli Andi Tama, Alesa Nabila Nurin Najwa binti Kumojoyo, Aqila Naura Saki binti Trisotyo Budi, dan yang terakhir Zahraza Khairun Nisa binti Susanto. Kami mohon kepada Ibu Tutuk Tri SPD untuk berkenan memberikan kenang-kenangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qorinan
wa fil qabri munisan wa fil qiyamati syafi'an awalas sirati nuron wa ilal jannati rafiqun wa minan nari satron wa hijaban Allahumma rzuqna bikulli harfi minal qur'ani halawah wa bikulli ayati sa'adah wa bikulli suratin salamah wa bikulli juz'in jayaah Allahumma innaka wahabta lana auladana wa anta khairul warisin Allahumma wahdihim wasadhim wa aghnihim wa as'irihim wa afihim wa'fu anhum warzuqhum husnal khisal waj'alhum bil birri wal wisal wajma' qulubahum alal khair wa a'idhum min syarri kulli dhi syarrin wasrif anhum syarron ma qadhaita wa barik lahum fi a'marihim wa sabbit qulubahum ala dinika wa ta'atika waj'al qulubahum amiratan bi dzikrika wa hubbika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma salimna li Ramadan wa salimhu lana Ramadan wa tasallama lana wa taqabbalan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil